Waktu-waktu menjelang maghrib itu pasti identik dengan hal-hal mistis. Dan hal ini terjadi sama aku dan temanku Mawar. Sore hari itu menjelang maghrib, aku dan temanku masih berada di sekolahan. Karena sepulang sekolah, kita harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat di sekolahan. Setiap jam istirahat, biasanya kita kumpul membentuk lingkaran, dan setelah itu, seperti biasa, kita isi jam istirahat dengan nyantai, ngobrol, dan bercanda sama teman yang lainnya. Sampai suatu saat, gak berselang lama dari itu, aku sadar, kok temanku Mawar ini diam aja. Muncullah kecurigaan di situ. Tapi, pada waktu itu, aku masih bercandain dia. Aku tanyain, kok diam aja? Galau ya? Dari situ Mawar gak ada respon sama sekali. Waktu aku amati lagi dengan saksama, aku sadar kalau ternyata tatapan Mawar ini lagi kosong. Lalu aku refleks buat negur dia dan terus manggil namanya. Mawar, jangan bengong gitu dong, kataku. Dan dia masih nggak merespon sama sekali. Teman-teman yang lain pun mereka udah notice kalau ini pasti ada yang nggak beres dari Mawar. Setelah selang beberapa menit, tiba-tiba si Mawar ini nangis kenceng banget, sekenceng-kencengnya. Keadaan udah mulai gak kondusif. Yang tadinya kita membentuk lingkaran, jadinya udah awur-awuran. Banyak teman-teman yang kaget dan merhatiin dari kejauhan. Sampai akhirnya pelatih kita turun tangan buat bantu nenangin Mawar. Dan pelatih kita bilang kalau ini bukan Mawar. Semua orang sontak panik dong. Tapi pelatih bilang kalau kita harus tenang. Dan semuanya yang di situ diminta buat bantuin Mawar dengan baca doa ayat kursi buat yang beragama Islam dan yang beragama lainnya menyesuaikan. Singkat cerita, Mawar udah sadar. Kita pun beranjak pulang. Tapi cerita ini gak berakhir sampai di sini aja. Di keesokan harinya, aku dan Mawar berangkat sekolah lagi seperti biasa. Kita duduk satu meja bersebelahan. Suasana di kelas juga normal, tapi gak tahu kenapa aku punya firasat aneh. Bulu kuduku sampai merinding, berdiri. Aku jadi teringat kejadian kemarin, dan seketika refleks noleh melihat ke arah Mawar. Aduh, bener aja firasatku. Mawar kembali dengan tatapan kosongnya. Dan gak lama setelah itu, dia nangis lagi dengan histerisnya. Semua orang tentunya panik, termasuk guru fisika yang mengajar pada saat itu. Keadaan kelas pun jadi gak kondusif. Kemudian guruku menyarankan untuk dibawa ke UKS aja. Di UKS, aku ceritain kejadian kemarin ke guru yang bertugas pada saat itu. Awalnya guruku menyuruh untuk mencoba menghubungi keluarga terdekatnya. Tapi setelah mendengar ceritaku soal kejadian kemarin, guruku menyuruh untuk memanggil teman-teman ekstrakurikuler silat yang terlibat. Saat semua sudah mulai berkumpul, kita mulai membaca doa ayat kursi di dalam hati. Dan aku sambil memegangi tangan Mawar. Usut punya usut, ternyata yang merasuki Mawar ini adalah penunggu sekolahan, seorang perempuan. Entah apa maksudnya, tapi setelah kami membaca doa, Mawar pun beranjak sadar dan disarankan untuk pulang. Dari kejadian itu, ada lagi satu kejadian lucu. Iya, kalian gak salah dengar. Ini berakhir jadi cerita yang lucu menurutku. Setelah itu, semua guru di sekolahan banyak yang percaya kalau kita emang bisa ngusir hantu.
Mereka mengira kita diajarin di perguruan pencaksilat. Karena mereka percaya bahwa silat itu bukan sekedar ilmu bela diri, tapi juga ada hal-hal mistis, atau biasa disebut dengan ilmu hitam. Padahal kan cuma baca ayat kursi aja ya.